1. Jelaskan posisi silang Indonesia baik dari aspek kewilayahan maupun aspek kehidupan sosial. Aspek kewilayahan, negara Indonesia berada di tengah-tengah dunia dan dilewati oleh garis khatulistiwa. Indonesia juga diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta samudra Hindia dan samudra Pasifik. Hal tersebut menunjukkan bahwa dari aspek kewilayahan, Indonesia berada pada posisi silang yang sangat strategis. Aspek kehidupan sosial. Berikut ini beberapa aspek kehidupan sosial yang memiliki keterkaitan dengan posisi silang Indonesia. A. Penduduk di wilayah Indonesia bagian utara memiliki tingkat kepadatan yang lebih tinggi dibandingkan penduduk bagian selatan. B. Ideologi Pancasila yang dimiliki bangsa Indonesia tidak memihak kepada ideologi manapun. C. Demokrasi Pancasila yang diterapkan Indonesia tidak memihak demokrasi lain seperti demokrasi liberal dan demokrasi rakyat absolut. D. Masyarakat Indonesia berada di tengah-tengah masyarakat individualis yang berada di bagian selatan dan sosial di bagian utara. E. Ekonomi Indonesia berada di tengah-tengah antara sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi kapitalis. F. Sistem pertahanan negara Indonesia terdiri dari pertahanan darat di bagian utara dan pertahanan maritim di bagian selatan. C. Kebudayaan Indonesia berada di tengah-tengah atau mengalami percampuran antara kebudayaan barat dan timur. H. Masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat individualis di bagian selatan dan sosialis di bagian utara. 2. Mengapa posisi silang Indonesia bukan hanya merupakan potensi yang harus disyukuri, tetapi juga merupakan tantangan sekaligus ancaman bagi integrasi internasional? Posisi silang Indonesia merupakan potensi yang harus disyukuri karena akan memperkukuh keberadaan Indonesia sebagai negara yang memiliki peran penting dalam menunjang kemajuan serta terciptanya perdamaian dunia. Namun, karena di posisi tersebut, Indonesia dapat mengalami masalah perbatasan antara negara tetangga dan juga konflik sosial yang misalnya terjadi di negara lain. Lalu, konflik tersebut juga muncul di Indonesia akibat penduduknya yang terpengaruh terhadap konflik luar negeri. Bahayanya juga, Indonesia menjadi titik rawan perdagangan narkoba dan juga jaringan terorisme terintegrasi di dunia akibat dari letaknya yang berada di jalur perdagangan internasional atau Selat Malaka. 3. Jelaskan ancaman di bidang pertahanan dan keamanan yang paling mengancam integrasi nasional bangsa Indonesia pada saat ini. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan yang paling mengancam integrasi nasional saat ini adalah konflik horizontal antar warga negara. Seiring dengan kemajuan teknologi menyebabkan persinggungan antar warga negara semakin besar. Sayang, ada kelompok tertentu yang belum bijak ketika menemui sesuatu yang berbeda dengan kelompoknya. Sikap toleransi warga belum tinggi, sehingga banyak tindakan intoleran yang dilakukan warga negara. Hal ini sangat mengancam bagi integrasi nasional apabila dibiarkan dapat menimbulkan konflik fisik antar warga negara. 4. Mengapa ideologi Pancasila tidak dapat dikatakan aman dari berbagai macam ancaman dalam mengimplementasikan nilai-nilai masyarakat? Ancaman terhadap ideologi Pancasila bisa terganggu karena dalam kehidupan mengarah kepada ideologi liberal yang menekankan aspek kebebasan individual. Hal ini terjadi karena adanya era globalisasi yang memengaruhi pikiran masyarakat agar dapat tertarik terhadap ideologi liberal tersebut. Selain itu, globalisasi juga meyakinkan masyarakat bahwa liberalisme bisa membawa ke arah yang lebih maju dan makmur. 5. Dalam hidupmu, selama ini tentu menghadapi persoalan yang memerlukan kewaspadaan agar dirimu dan orang lain selaras. Cobalah perhatikan situasi yang berkaitan dengan kewaspadaan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Apa yang akan kamu lakukan apabila terjadi tawuran? Kemukakan pula perasaanmu sebagai seorang warga negara ketika menghadapi tawuran yang terjadi di sekolah atau kampungmu. Nah, hal yang akan saya lakukan ketika terjadinya tawuran yaitu mencoba meleraikan atau membubarkan tawuran yang terjadi. Tidak ikut-ikutan melakukan tawuran dan melaporkan kepada pihak berwajib bahwa ada tawuran yang sedang terjadi sehingga pihak berwajib dapat membubarkan tawuran tersebut.
Perasaan saya sebagai seorang warga negara pada saat menghadapi tawuran yang terjadi di lingkungan sekolah atau kampung saya adalah sedih dan marah. Karena marah kepada pelaku tawuran, mereka melakukan tindak kekerasan untuk menyelesaikan permasalahan. Saya sedih karena nilai-nilai persatuan telah hilang dari orang-orang yang melakukan tawuran tersebut.